Mungkin bisa saya awali, tapi maaf Pak Pendeta kalau nggak lama. Tahun 2023 saya didiagnosa kanker payudara stadium 3. Kami menangis, ngadu sama Tuhan, tapi tidak berani marah. Kemudian ternyata ada di hati lagi, dan itu harus dioperasi. Akhirnya kami mengikuti saran dokter, karena sebelumnya pun kami memang sudah doakan Tuhan berikan dokter yang tepat, yang Tuhan mau. Kami nurut sama dokter. Akhirnya dioperasi. Dokter bilang benjolan yang ada di hati ibu itu ada di belakang. Kalau dia di depan, kamu tidak perlu angkat hati ibu. Dan kita perlu darah besar. Takut benar. Selama 3 hari saya dan suami di penginapan berdoa, nangis sama Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat operasi dia berjalan dengan baik. Tidak perlu tambah darah karena darah Yesus yang mengalir. Kemudian dokternya keluar mendatangi suami saya. Pak, saya bingung, katanya. Waktu di scan, benjolan itu masih ada di hati. Tapi saat dioperasi, serpihan tidak ada, hanya serpihan. Lalu suami saya pun bingung, iya kah Pak? Itu karena kebaikan Tuhan. Dan setelah diperiksa jelek, ternyata bukan kanker. Puji Tuhan, karena memang dokternya khawatir kanker yang di hati. Kemudian saya masih harus mengikuti kemo dan terapi segala yang disarankan dokter. Dan puji Tuhan, banyak orang-orang baik di sekeliling saya. Termasuk jemaat di tempat ini, tempat dari Gembala dan Ibu Tika juga yang menopang saya dengan doa. Itu kami rasakan sekali. Begitu banyak orang yang mengasihi kami, mendoakan kami, menguatkan kami, termasuk keluarga saya, ibu saya. Berlalu dengan waktu, akhir Desember selesai sama pengobatan saya. Dan dokter bilang 3 bulan kemudian baru di situ. Mungkin kemarin terlalu beria-ria kami. Wah, sudah berlalu nih. Mulailah disibukkan dengan pikiran, nanti depan saya membuat ini. Logika dan dunia saya mulai masuk. Lupa saya bagaimana kemarin waktu menghadapi pergumulan itu, kami sudah mulai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada suara Tuhan kadang pada saat jam 2 pagi nanti, saya merasa bangun. Tapi saya sudah mulai manja lagi, tentang Tuhan. Ada tetap tidur lagi, lalai saya. Kemudian berkat-berkat Tuhan pun saya sudah mulai lalai. Dalam waktu 3 bulan saya lupa dengan berguna. Pada saat mulai lagi kontrol di tengah jalan, saya muntah, kepala saya sakit sekali. Saya pulang, tidak jadi berangkat ke kucing. Scan di simpang. Dokternya bilang ada kanker di otak ibu. Kaget luar biasa.
Malam itu juga kami berangkat ke Kucing. Sampai di sana dokter bilang, saya juga heran, kenapa kami naik ke atas Bu? Di scan yang lainnya bersih. Ibu kanker payudara stadium 4 metastasis, kanker otak stadium akhir. Saya bengong, suami juga bengong. Kok bisa? Lalu kami kembali ke penginapan. Saya nangis. Pak boleh nangis ya? Ya nangis lah. Saya nangis. Di tengah-tengah tangisan kami seperti dibukakan mata kami dan dosa-dosa kami, kelalaian kami. Kami dulu ampuni kami Tuhan, kami mulai lupa. Dalam waktu 3 bulan kami lupa, kami sudah terbawa dengan dunia. Kami nangis dan tetap kami tidak berani protes sama Tuhan. Dokter bilang, Ibu, kanker di otak tidak bisa diambil. Kalau diambil, 2 resiko. Pertama, Ibu bisa lumpuh. Kedua, koma, tidak tahu kapan sadarnya. Ini mengintimidasi saya ini. Saya merasa habislah kamu, tamat kamu. Stadium akhir kata dokter. Tapi baca lagi firman Tuhan, bangkit lagi kami berkat dukungan banyak doa. Ada firman Tuhan yang kami temukan pada saat Lazarus, bahwa penyakit yang kamu alami tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami pegang itu. Jadi memang pada saat kita dalam pergumulan, kita memang harus dekat dengan Tuhan, angkat pujian, baca firman Tuhan. Karena dari baca firman Tuhan, kami bisa rasakan iman itu menguatkan. Iman timbul dari kebenaran. Saya ambil ada firman Tuhan, tapi saya lupa. Roh Allah ada padaku. Jadi saya ambil kesimpulan, kalau Roh Allah ada padaku, tidak ada kuasa apapun yang bisa menguasaiku selain Roh Allah. Itu kami pegang. Dan kemudian kuasa Tuhan tidak terbatas. Kenyataan bahwa dokter bilang penyakit ini susah disembuhkan, tapi kami pegang kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Kebenaran bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami imani terus. Kami mulai kembali bertobat, kembali membina hubungan dengan Tuhan. Dari sini kami mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa jauh. Dari setiap pergumulan apapun yang kita alami, jangan pernah takut. Kenapa? Karena pada saat pergumulan itu Tuhan izinkan, Tuhan sudah perlengkapi kita, Tuhan sudah persenjatai kita dengan orang-orang baik yang akan selalu mendukung kita. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan cukupkan segala keperluan kami. Tuhan cukupkan. Suami sampai bilang, dalam pekerjaan tetap jujur, walau sedikit Tuhan pasti berkati dan Tuhan cukupkan. Dan kami di sini saksikan bahwa Tuhan itu memang baik, sangat baik. Dan yang saya harapkan
bahwa kenyataan apapun yang orang sampaikan harus tunduk pada kebenaran bahwa Tuhan itu berkuasa. Setelah menyatakan saya seperti itu tadi, saya pun menyarankan saya untuk kemoterapi lagi. Lalu saya bilang, setelah kemo apa lagi dok? Kemo lagi. Waduh, saya bilang, efeknya apa dok? Mungkin daya ingatnya akan berkurang dan mengalami kelemahan tubuh. Ya sudah, Tuhan, kalau memang ini yang harus kami jalani, temani kami. Sampai pernah di satu titik saya mengadu sama Tuhan begini, Tuhan, jika memang ini harus berakhir, jika memang saya harus berakhir dengan indah Tuhan, jangan sampai saya menyusahkan orang-orang di sekitar saya. Itu pada saat saya sedang berdiri di rumah. Dan puji Tuhan, setelah saya mengikuti kemo 4 kali, saya scan, dokter bilang, Bu, mujizat, kankernya hilang. Kami hanya bilang, bingung. Kata-kata yang saya bilang hanya, dokter, ini mujizat dokter. Banyak orang-orang yang mendoakan saya, banyak orang-orang yang sama saya, Tuhan baik dokter. Iya, dokter itu bilang. Karena dokter juga bingung kok bisa. Tapi kembali lagi seperti firman Tuhan, tidak ada yang mustahil, bahwa kenyataan itu harus tunduk pada kebenaran. Kebenaran bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita hebat dan luar biasa. Setelah dijum kembali, ada bekas titik hitam, dan dokter menyarankan kita selesaikan kemonya ya. Oke dok, kami turun karena kami merasa dokter itu sudah dipilih Tuhan, karena kami doakan dokter. Kami turun dok. Puji Tuhan, saat ini saya bisa berdiri, itu karena kemurahan Tuhan dan berkat hubungan doa jemaat di tempat ini. Saya tidak pandai bernyanyi, tanpa musik saya boleh bernyanyi sedikit. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku akan menyembah-Mu. Itu saja. Sekali lagi beri soal-soal bagi teman-teman semua. Terima kasih buat kesaksian dari anak Tuhan di tempat ini yang